Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan ibadah salat Jumat kita pada kesempatan siang hari ini sebagai ibadah yang istimewa, sebagai ibadah yang kita harapkan benar-benar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah yang benar-benar kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang karena kedua nikmat itu sampai dengan detik ini kita masih merasakan manisnya keimanan. Kita masih merasakan nikmatnya ibadah rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sanggup untuk bersabar atas setiap musibah dan ujian yang Allah berikan, dan kita pun masih tergerak untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita jadikan ibadah kita siang ini benar-benar ibadah yang ikhlas karena Allah. Kita jauhkan dari berbagai macam sebab-sebab yang dapat merusak pahalanya. Kita jauhkan dari berbagai macam sebab-sebab yang dapat menjadikan ibadah kita sia-sia. Untuk itu sejenak marilah kita tinggalkan seluruh urusan duniawi kita. Mari kita simpan alat-alat komunikasi kita. Jangan sampai ibadah yang singkat ini justru menjadi sia-sia dan kita menjadi orang yang merugi karena tidak mendapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi satu watak manusia bahwa ia menginginkan kehidupan yang selalu memiliki kebaikan dan perbaikan. Ia selalu menginginkan berbagai macam hal yang baik dalam hidupnya. Dia menginginkan kehidupan yang nyaman, rizki yang lapang, anak-anak yang penurut. Dia menginginkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, negeri yang baik, pemimpin yang baik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua jalan untuk menuju itu semua. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara sunnah kehidupan adalah sunnatut taghyir, sunnah agar manusia ini terus melakukan perubahan dalam kehidupannya. Dan tentu perubahan yang kita maksudkan tidak lain adalah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan menjadi sebelumnya tidak taat menjadi taat, perubahan dari yang sebelumnya bergelimang dosa menjadi bergelimang ketaatan dan pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka pun merubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para mufassirin ketika mentafsirkan ayat ini, wabil khusus diantaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang suatu kaum yang sebelumnya beriman, sebelumnya taat, sebelumnya patuh kepada Allah, lalu mereka merubah itu semua. Keimanan menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kezaliman dan kemaksiatan, ibadah menjadi kesyirikan. Maka Allah pun merubah kehidupan mereka yang sebelumnya dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan kenikmatan, Allah rubah dengan kerusakan, kehancuran, dan berbagai macam musibah yang menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan ayat ini lebih dalam, maka ayat ini mengajak kepada kita berpikir bahwa sebelum manusia meminta solusi dan jalan keluar atas berbagai macam persoalan kehidupan yang dia hadapi, maka hendaknya terlebih dahulu dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Hendaknya dia mengevaluasi, memuhasabah dirinya sendiri. Bagaimana sikapnya selama ini? Bagaimana ketaatannya selama ini? Bagaimana kemudian perilaku dalam kehidupannya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah sikap dalam hidupnya. Maka alangkah lucunya ketika seseorang mengharapkan perubahan dalam hidupnya, dia sadar bahwa dosa-dosa adalah merupakan penghalang bagi terwujudnya berbagai macam kebaikan dan kesalehan dalam kehidupan. Namun dia tetap terus bergelimang dalam dosa dan perbuatan maksiat itu, sementara dia berdoa meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah naifnya seseorang yang mengeluhkan tentang kondisi kehidupannya, tapi dia tidak merubah bagaimana ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan perintahnya, dalam menjauhi larangannya. Alangkah naifnya seseorang yang kemudian dia menginginkan perubahan dalam hidupnya. Dia banyak memanjatkan doa-doa dalam setiap sujud dan salatnya, namun sedikit pun dia tidak berikhtiar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai berbagai macam perubahan yang dia inginkan. Maka disinilah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita menginginkan perubahan dalam kehidupan, sebelum kita memperhatikan urusan-urusan zahir, berbagai macam upaya-upaya ikhtiar duniawi yang bisa kita upayakan, maka terlebih dahulu yang perlu kita lihat adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita dalam merespon setiap perintah Allah, bagaimana sikap kita dalam merespon setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati wa jalali wartifai fauqa arsy, demi keagunganku dan kemuliaanku serta ketinggian derajatku di atas arasku, ma min ahli qaryatin wala ahli baitin, tidaklah suatu penduduk negeri atau suatu penghuni rumah, kanu ala ma karihtu min maksiati thumma tahawwalu anha ila ma ahbabtu min ta'ati illa tahawwaltu lahum amma yakrahun min adzabi ila ma tuhibbuna min rahmati. Tidaklah suatu kaum dalam suatu negeri, tidaklah seseorang yang menghuni rumah, ia dahulu
dalam kondisi bermaksiat kepadaku, lalu dia merubah hidupnya, dia taat kepadaku, dia patuhi perintahku, dia jauhi laranganku, melainkan aku pun akan merubah kehidupannya yang dulu dia ditimpa kesulitan, kesusahan, kehancuran, maka aku akan merubah hidupnya menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat yang pasti mereka sukai. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan ayat ini berlaku baik untuk kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita sebagai keluarga, maupun kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa ayat ini secara khusus berbicara kepada kita sebagai suatu entitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bahwa kalau kita menginginkan bangsa ini, negeri ini berubah menjadi negeri yang baik, yang sering kita sebut dan kita harapkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka hendaknya kita pun memiliki semangat berubah sebagai bangsa dan negara. Sungguh dalam Al-Quran, negeri yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri Saba, yang Allah ceritakan dalam surah Saba ayat 15 sampai dengan 18, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada bangsa tersebut ratunya, Ratu Bilqis, masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman, lalu ia pun menjadikan rakyatnya masuk Islam, mereka taat dan patuh kepada Allah, maka Allah jadikan negeri mereka sebagai negeri yang makmur, negeri yang subur, kebun di sepanjang sisi bukit kanan dan kiri, serta sungai-sungai mengalir di antara keduanya. Mereka memiliki bendungan yang sangat besar yang disebut dengan Saddu Ma'rib, yang dengan bendungan itulah menjadi sumber kesejahteraan kehidupan mereka. Allah senantiasa menjaga kehidupan mereka selama mereka taat kepada Allah. Namun sayangnya Al-Quran menceritakan dalam ayat yang ke-17, Allah mengatakan fa'aradu, sayangnya kemudian datang generasi berikutnya yang berpaling dari Allah, merubah iman menjadi kekufuran, merubah syukur menjadi kufur, merubah taat menjadi maksiat. Maka Allah kirimkan hukumannya, maka bendungan yang besar itu pun hancur dan jebol, sehingga airnya menggenangi seluruh negeri, menghancurkan pohon, lahan dan lain sebagainya, sehingga lahan yang tadinya subur Allah ganti menjadi tanah-tanah yang tandus, yang tidak menumbuhkan kecuali pepohonan yang buahnya pahit dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka negeri itu pun akhirnya ditinggalkan oleh sisa-sisa orang yang masih hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah contoh nyata dalam kehidupan kita. Apabila kita menginginkan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka sebelum kita berikhtiar dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang kita miliki, maka terlebih dahulu yang harus dirubah adalah bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perbaiki ketaatan kita kepadanya. Hendaknya kita perbaiki bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kemauan kita untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Maka niscaya Allah pasti akan menepati janjinya, mengembalikan dan memberikan kebaikan, kesejahteraan bagi kehidupan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمصابين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي السودان وفي سومطرة وفي كل مكان وزمان. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واشبع جائعهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.